Zelensky terancam kalah, pertahanan mulai runtuh, pasokan senjata dari AS dan Eropa di rudal Rusia. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар, а также 6 складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорная и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. В том числе один крупный склад 155 миллиметровых снарядов к американским гаубицам М777. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah membawa banyak penderitaan. Serangan dari rudal yang ditembakkan oleh Rusia juga telah mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah Ukraina. Bangunan hingga fasilitas penting di Ukraina dilaporkan banyak yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Semenjak operasi militer dimulai oleh Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta kepada Barat untuk memasok negaranya dengan senjata berat untuk menghadapi Rusia. Walau permintaan tersebut sempat ditolak lantaran Barat khawatir jika bantuannya dapat membuat konflik semakin meluas, tetapi kini Barat telah berani untuk memasok senjata untuk Kiev. Bahkan dalam pertempuran ini, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan bantuan senjata mencapai miliaran dolar kepada Kiev. Keberadaan senjata yang dipasok oleh Barat ini juga sangat membantu Ukraina dalam menghadapi invasi yang dimulai oleh Rusia. Tetapi senjata yang dipasok oleh Barat itu juga kini telah dilaporkan mulai menipis lantaran dipakai terus oleh militer Ukraina dalam menghadapi Rusia. Bahkan di tengah pertahanan Kiev mulai runtuh, pasokan senjata yang dikirim oleh Amerika Serikat dan juga Eropa untuk Ukraina kembali dirudal oleh tentara Rusia. Dilansir dari Zing News pada 17 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa misilnya menghancurkan pengiriman bantuan dari AS dan Eropa di Provinsi Lviv di Ukraina Barat. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya juga mengkonfirmasi bahwa lebih dari 250 tentara Ukraina yang ditempatkan di pabrik baja Azovstal, termasuk 51 yang terluka, menyerahkan senjata mereka. Sebelumnya, Rusia juga telah berulang kali memperingatkan bahwa aliran senjata dari Barat ke Kiev adalah target yang dapat dihancurkan. Pada awal Mei, serangan Rusia juga terhadap infrastruktur Ukraina meningkat tajam untuk membendung aliran miliar dolar senjata ke Ukraina. Namun, Pentagon bersikeras bahwa langkah Rusia tidak berdampak banyak pada rencana pengiriman senjata ke Ukraina dan juga rutenya terus berubah. Di mana sampai saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih belum menyerah dan juga terus membela negaranya yang telah diinvasi oleh Rusia. Semenjak dimulainya invasi oleh Rusia, Zelensky juga telah mendapatkan banyak bantuan senjata dari Barat untuk melawan tentara Rusia. Walau demikian, sampai saat ini pasukan yang dikerahkan oleh Zelensky belum juga bisa mengusir pasukan Rusia yang berada di wilayah Ukraina. Justru, dalam perang yang berkepanjangan ini semakin nampak kekalahan Zelensky sebab banyak wilayah di Ukraina yang terus dibombardir oleh Rusia. Di mana kekalahan semakin di depan mata, pasokan senjata dari Barat yang dikirim ke Kiev dikabarkan dirudal oleh tentara Rusia. Dilansir dari Zing News, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyampaikan bahwa tentara Moskow telah menghancurkan senjata bantuan dari Barat menggunakan rudal Iskander. Tak hanya senjata dari Barat saja, bahkan rudal itu juga menghancurkan pasukan mekanis Ukraina di Provinsi Kharkiv. Sebelum, di mana sejumlah besar senjata dan juga peralatan dari AS dan juga negara-negara Barat bersama dengan tentara Brigade Infanteri Mekanik ke-58 Ukraina dihancurkan oleh sistem rudal taktis Iskander di dekat stasiun kereta kota, Jalan Krasnograd dan juga Karlovka di Provinsi Kharkiv. Demikian kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Diketahui bahwa Kharkiv berada di dekat perbatasan Rusia dan wilayah ini juga merupakan salah satu kota pertama yang dimasuki tentara Rusia setelah diresmikan operasi militer di Ukraina. Konashenkov juga menyampaikan bahwa pesawat Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-24, pesawat tempur Su-27, 3 helikopter Mi-8 yang membawa pasukan terjun payung, dan 2 pesawat tabrak Bayraktar TB2 Ukraina di dekat Pulau Ular. Lavrov juga mengingatkan pasokan senjata AS ke Ukraina picu konflik meluas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga mengatakan pasokan peluncur roket canggih Amerika Serikat ke Ukraina bakal meningkatkan resiko negara ketiga terseret ke dalam konflik. Lavrov juga menanggapi pertanyaan pada konferensi pers di Arab Saudi tentang rencana AS untuk memberi Ukraina sistem roket canggih. Roket tersebut diyakini juga dapat menyerang dengan presisi pada target jarak jauh Rusia. Resiko-resiko itu tentu ada. Hal-hal yang dituntut oleh rezim Kiev dari para pelindung Baratnya, pertama melampaui semua batas kesopanan dan juga hubungan diplomatik, dan juga kedua merupakan provokasi langsung yang ditujukan untuk menarik Barat ke dalam pertempuran.
Presiden AS Joe Biden juga mengkonfirmasi pada Selasa bahwa pemerintahnya mengirimkan sistem roket canggih jarak menengah ke Ukraina untuk membantu Kiev, lebih tepatnya menyerang target utama di medan perang. Moskow khawatir bahwa Kiev akan menggunakan peluncur roket untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia. Kami percaya bahwa AS dengan sengaja dan rajin menambahkan bahan bakar ke api. AS jelas benar-benar mematuhi garis pertempuran Rusia hingga Ukraina yang terakhir. Pasukan seperti itu tidak berkontribusi pada kebangkitan keinginan kepemimpinan Ukraina untuk menjalankan dan melanjutkan pembicaraan damai. Karena itu, pihaknya memperlakukan ini tentu saja secara negatif. Rusia kini kuasai 70% kota utama Ukraina, evakuasi dan distribusi bantuan dihentikan. Pasukan Rusia kini menguasai 70% kota Severodonetsk di Ukraina Timur, kata Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk Serhiy Gaidai. Gaidai juga mengatakan, bagian dari pasukan Ukraina sekarang juga telah mundur ke posisi yang lebih menguntungkan. Ukraina juga telah mempersiapkan pasukan lain untuk terus berjuang di dalam kota. Sementara itu, evakuasi juga masih ditangguhkan dan distribusi bantuan kemanusiaan juga dihentikan. Evakuasi masih ditangguhkan dari Severodonetsk dan tidak mungkin untuk mengimpor bantuan kemanusiaan, kata Gaidai. Lysychansk yang bertetangga sepenuhnya di bawah kendali Ukraina, tetapi semua permukaan dan pemukiman bebas di wilayah Luhansk terus-menerus diserang. Jika pasukan Rusia menguasai Severodonetsk, Lysychansk akan menjadi satu-satunya daerah perkotaan di Luhansk yang tetap berada di bawah kendali Ukraina, di mana sedikitnya 7 orang tewas dan 16 lainnya terluka di Ukraina dalam 24 jam terakhir, kata pejabat militer Ukraina. Di Ukraina Timur, di mana pertempuran sedang berlangsung, 4 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka setelah pasukan Rusia melancarkan serangan udara, rudal dan juga artileri di beberapa kota termasuk Severodonetsk dan juga Sloviansk, menurut sebuah pernyataan dari Satuan Tugas Gabungan Ukraina. Di Luhansk dan juga Donetsk, pasukan Rusia menembaki 21 daerah dan juga menghancurkan 46 objek sipil pada hari Selasa, di mana pembaruan terpisah dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia memfokuskan upaya mereka untuk melakukan operasi ofensif di daerah Donetsk. Pasukan Rusia melakukan serangan dengan mortir, artileri, dan juga peluncur roket ganda untuk menimbulkan kerugian dan menguras personil pasukan Ukraina. Di Liman, 60 km barat Severodonetsk, pertempuran juga masih berlanjut. Lebih jauh ke selatan di Bakhmut, Rusia berupaya dan juga berusaha mengusir unit pasukan dari posisi mereka. Pemerintahan militer sipil regional juga mengatakan bahwa penembakan berlanjut sepanjang malam di posisi sekitar Avdiivka, utara kota Donetsk. Pada Rabu pagi terjadi penembakan di bagian kota yang lama dan area pabrik Kuk Avdiivka. Dalam 24 jam terakhir, 9 serangan Rusia juga berhasil dipukul mundur di Donetsk dan Luhansk. 2 orang tewas dan 5 lainnya terluka di timur laut setelah pasukan Rusia melakukan penembakan secara terus-menerus di Kharkiv, Izium, Bohodukhiv, dan juga Suhuiv pada Selasa. Di selatan, 1 orang tewas setelah penembakan di daerah Berezunovate, 90 km utara Kherson. 1 orang juga terluka dalam penembakan pada hari Rabu di Alsakiv, selatan kota Mykolaiv, kata para pejabat daerah. Di Kherson, sambungan telepon dan juga internet masih terputus dan Rusia juga telah meningkatkan sejumlah tempat yang menjual kartu SIM Rusia di kota itu. Rusia juga terus merangsek meski didesak berunding dengan Ukraina. Pasukan Rusia merangsek ke dekat pusat kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Rusia juga bergerak di tengah desakan negosiasi langsung dan serius. Seperti dilansir BBC dan juga France 24. Pada Senin, desakan itu disampaikan oleh Macron dan Seoul saat berbicara via telepon dengan Putin selama 80 menit waktu setempat. Kantor Kanselir Jerman dalam pernyataannya menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Putin untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Ukraina guna mencari solusi diplomatik untuk konflik. Hal itu dibahas keduanya melalui percakapan telepon. Disebutkan juga Macron dan juga Scholz mendesak gencatan senjata segera dan juga penarikan tentara Rusia dari Ukraina.